warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Septiandewi dari Prodi S1 Manajemen Universitas Dinamika dengan NIM 184301025 akan mempresentasikan perilaku konsumen chapter 17 yang membahas tentang pemilihan dan pembelian outlet. Retail. Apa yang dimaksud dengan retail? Retail atau eceran disebut sebagai salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Berikutnya yaitu adegan retail berkembang. Terdapat 4 konsep pada adegan retail berkembang. Yang pertama yaitu internet retailing, kedua store-based retailing, yang ketiga the internet as part of multi-channel strategy, dan yang keempat ada mobile as part of an omni-channel strategy. Di sini saya akan menjelaskan keempat konsep tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu internet retailing. 5 kategori belanja online teratas pada internet retailing mencakup A. Perjalanan, B. Pakaian, C. Komputer dan peripheral, D. Otomotif, E. Elektronik konsumen. Yang kedua yaitu store-based retailing, yaitu mayoritas penjualan eceran terjadi di toko fisik dan ini akan tetap berlaku di masa yang akan datang. Jadi untuk sistem retail akan terus berkembang hingga beberapa tahun ke depan. Yang ketiga, the internet as part of multi-channel strategy, yaitu pendekatan multi saluran yang dapat memiliki banyak bentuk dan berhasil karena sejumlah alasan. Yang berikutnya yaitu mobile as part of an omni-channel strategy, yaitu bentuk pembelanja baru yang disebut pembelanja omni-channel muncul karena adanya aplikasi belanja seluler seperti online shop, marketplace, e-commerce, dan yang lain-lain. Berikutnya yaitu atribut yang mempengaruhi pemilihan outlet atau toko. Yang pertama, outlet image, yaitu persepsi konsumen atau target pasar tertentu tentang semua atribut yang terkait dengan outlet retail. Yang kedua yaitu retailer brand. Semua barang yang ada di toko adalah merek toko itu sendiri. Jadi di dalam retailer brand, seperti contohnya ketika saya membuat produk pakaian atau produk-produk yang lain, saya akan menggunakan brand saya sendiri. Jadi menggunakan sistem manufaktur, menghasilkan produk itu sendiri dan menjualnya sendiri menggunakan merek sendiri. Outlet location and size. Lokasi berperan penting dalam pemilihan toko konsumen. Selain itu, ukuran outlet merupakan faktor yang penting. Dalam membangun usaha bisnis, para pemasar harus pintar-pintar dalam melakukan pembelian toko atau outlet. Pastikan pemasar mampu memilih tempat outlet tersebut dengan strategis agar mudah dijangkau dengan konsumen dan mudah diketahui oleh konsumen. Untuk ukuran outlet juga merupakan faktor yang penting karena ketika brand kita sudah besar dan orang-orang mengenal produk kita, maka banyak konsumen yang akan datang ke outlet kita. Sehingga kita harus memberikan
kesan nyaman dan juga pelayanan yang baik pada konsumen. Ketika pemasar memiliki toko yang kecil, padahal pangsa pasar dia sangat luas, maka konsumen akan bergantian dalam proses pembelian sehingga konsumen akan merasakan ketidaknyamanan. Oleh sebab itu, semakin besar produk, diusahakan pemasar mampu membuat outlet menjadi lebih nyaman dan luas agar konsumen merasa nyaman saat melakukan pembelian. Periklanan retail. Pengecer menggunakan iklan untuk mengkomunikasikan atribut mereka atau produk, terutama pada harga jual kepada konsumen. Jelas bahwa iklan harga tradisional online dan seluler dapat menarik orang ke toko. Adanya pengiklanan akan memperluas pangsa pasar dari yang mereka tuju. Semakin besar pangsa pasar, maka semakin besar juga keuntungan atau laba yang diperoleh suatu pebisnis. Dengan menggunakan iklan tradisional seperti banner, kartu nama, spanduk, atau online dan seluler seperti menggunakan aplikasi e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Dan seluler juga dapat dibantu dengan menggunakan WhatsApp, Instagram, dan Facebook page. Atau juga dapat melakukan dengan sistem tradisional lainnya yaitu word of mouth, yaitu mengkomunikasikan kepada saudara orang lain tentang produk yang kita konsumsi, sehingga dapat menarik konsumen baru untuk membeli produk tersebut. Pengurangan harga dan penawaran promosi. Pengurangan harga dan penawaran promosi, kupon, diskon beberapa item dan hadiah biasanya disertai dengan penggunaan beberapa materi tempat pembelian. Meskipun demikian, terdapat banyak bukti bahwa penurunan harga di dalam toko mempengaruhi pengambilan keputusan dan juga pilihan. Adanya pengurangan harga dan penawaran promosi akan mempengaruhi pembelian pada konsumen. Konsumen lebih tertarik kepada produk-produk yang mengadakan adanya diskon, promosi, buy one get one, dan sebagainya. Jika di toko tersebut tidak ada program untuk diskon, potongan harga, dan sebagainya, maka konsumen kurang memilih produk tersebut untuk dikonsumsi. Kehabisan stok. Stock out juga dapat menghasilkan sikap negatif dan atau promosi dari mulut ke mulut tentang toko asli atau sikap positif dan promosi dari mulut ke mulut tentang toko atau merek pengganti. Ketika pemasar kehabisan stok, maka konsumen akan kecewa dan dia akan beralih ke produk-produk dari toko pesaing, sehingga kita akan kehilangan kepercayaan dari konsumen tersebut. Karena pada kehabisan stok, konsumen akan membandingkan produk kita dengan produk pesaing. Aplikasi seluler dan seluler. Meskipun pemasaran seluler masih dalam tahap awal, ini jelas merupakan cakrawala berikutnya bagi pemasar. Penggunaan aplikasi seluler dan perangkat seluler dapat membantu pemasar dalam memperluas pangsa pasarnya, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar dan juga produk dapat dikenal di berbagai kalangan. Staf penjualan. Saat keterlibatan pembelian meningkat, kemungkinan interaksi dengan penjual juga meningkat. Semakin besar pembelian pada produk
toko Anda, maka pembelian atau konsumen akan melakukan interaksi dengan penjual secara intensif. Staf bagian penjualan atau salesman dan juga saleswoman merupakan orang-orang yang berdiri di garda terdepan pada transaksi jual beli barang dan atau jasa produk perusahaan. Adanya salesman dan saleswoman dapat membantu Anda dalam mempromosikan dan menawarkan produk atau jasa Anda kepada para konsumen. Risiko yang dirasakan. Yang pertama, gerai non-tradisional perlu meminimalkan risiko. Kedua, gerai non-tradisional perlu memiliki produk yang berkualitas tinggi untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Karena semakin berkembangnya zaman, maka semakin besar pula pengaruh keputusan pembelian suatu produk. Gerai tradisional dan web pengecer terkenal memiliki lini produk yang tinggi dan mendapatkan keuntungan yang besar. Berikutnya yaitu in-store and online influence on brand choice. Terdapat 4 sistem. Yang pertama, the nature of unplanned purchase. Yang kedua, point of purchase material. Yang ketiga, price reduction and promotional deals. Dan yang keempat yaitu outlet atmosphere. Sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 konsep tersebut. Yang pertama yaitu the nature of unplanned purchase. Sebagai pembelian yang dilakukan di gerai retail yang berbeda dari yang direncanakan konsumen sebelum memasuki gerai retail tersebut. Sebelum konsumen atau pembeli melakukan pembelian di produk A, maka ia akan mencari perbandingan dengan produk-produk atau outlet pesaing. Yang kedua, point of purchase material. Biasa terjadi dalam penjualan eceran banyak produk dan dampak material ini terhadap penjualan merek bisa sangat besar. Yang ketiga, price reduction and promotional deals. Pengurangan harga dan penawaran promosi biasanya disertai dengan penggunaan beberapa materi tempat pembelian. Outlet atmosphere. Proses yang digunakan manajer untuk memanipulasi retail fisik atau lingkungan layanan untuk menciptakan suatu bentuk respon suasana hati atau mood tertentu pada pembeli atau konsumen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.